Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Jupri Akmal, NIM 2110202026, jurusan Ilmu Pemerintahan, dan teman saya Purnama Putra, NIM 21102035. Kami akan melakukan kritikal terhadap presentasi yang akan disampaikan oleh masing-masing dari kami terkait dengan tugas teori pembangunan. Yang pertama itu adalah dari saudara Purnama Putra. Persilakan. Next. Teori pembangunan. Next, man. Pemerataan pembangunan dan berkeadilan. A. Pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan adalah pembangunan dilaksanakan secara merata dan adil pada setiap daerah yang di tanah air. Dalam rangka pemerataan, pembangunan, dan hasil-hasilnya untuk terciptanya kesatuan bangsa. Maka hubungan yang serasi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah dikembangkan atas dasar keutuhan negara kesatuan. Sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya tersendiri, termasuk dalam kegiatan perekonomian. Pesan yang mendasar dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah mendorong proses pemberdayaan atau peningkatan ekonomi, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta meningkatkan peran serta masyarakat. Next. B. Pemerataan pembangunan infrastruktur menuju pembangunan yang berkeadilan. Pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan. Infrastruktur kembali menjadi prioritas dalam kerangka pembangunan nasional, terutama mulainya era kepemimpinan Presiden Jokowi. Hal tersebut tercermin dalam kebijakan ekonomi yang hingga sekarang sudah mencapai sebanyak 12 paket kebijakan ekonomi. Pembangunan infrastruktur tersebut dalam rangka mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata, dan industri. Urgensi pembangunan infrastruktur ini adalah dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi menuju pembangunan nasional. Definisi infrastruktur menurut Grid 1988 adalah sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Peranan penting infrastruktur dalam pembangunan. Infrastruktur berperan penting sebagai penunjang pembangunan karena ia mempunyai peran vital dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Infrastruktur merata untuk pembangunan yang berkeadilan. Dalam sudut pandang ekonomi, kontribusi infrastruktur dalam pembangunan adalah untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan yang meliputi kesenjangan, pengangguran, dan kemiskinan. Next. C. Arah pemerataan dan pembangunan infrastruktur. Pemerataan pembangunan daerah terus ditingkatkan dengan mendorong pertumbuhan di kawasan timur Indonesia lebih tinggi, tetapi tetap mempertahankan momentum pertumbuhan wilayah Jawa. Pilar pemerataan pembangunan bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antar wilayah,
pemerataan infrastruktur sehingga kemiskinan akan berhasil dituntaskan. Seperti yang diketahui, wilayah barat Indonesia saat ini masih menyumbang 80% pertumbuhan ekonomi. Sementara wilayah timur hanya berkisar 20%. Mengatasi hal ini, Bappenas telah membuat arah pengembangan daerah berdasarkan potensi lokal. D. Usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota serta dampaknya. Kegiatan pembangunan di desa tidak sama dengan di kota. Biasanya pembangunan sarana dan prasarana di desa menggunakan bahan baku dari sumber daya alam di desa tersebut. Dengan tenaga kerjanya, yakni penduduk desa setempat. Sementara pembangunan sarana dan prasarana di kota lebih lengkap dan beragam sehingga memiliki daya tarik bagi masyarakat yang menempati maupun wisatawan. Keadaan ini mengakibatkan ketimpangan pembangunan antara wilayah desa dan wilayah kota. Next. Usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa. Usaha ini dapat ditempuh dengan program wajib belajar 12 tahun. Membuka kesempatan kerja, upaya ini dapat menekan arus urbanisasi dari desa ke kota. 3. Mengadakan penyuluhan, pelatihan, serta pembinaan. Perlu dilakukan penyuluhan untuk meningkatkan sumber daya manusia di desa. 4. Perbaikan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di desa masih jauh dari fasilitas penunjang yang ada di kota, di daerah pegunungan. Akses jalan masih perlu perbaikan. Next. Dampak interaksi desa dan kota. Dampak positif interaksi desa dan kota bagi desa. A. Yaitu meningkatkan pengetahuan penduduk desa akibat dari pembangunan sarana dan prasarana yang memadai. B. Interaksi antara desa dan kota yang saling menguntungkan dapat mengurangi ketertinggalan wilayah desa. C. Kesenjangan ekonomi antara kedua wilayah berkurang. D. Aksesibilitas wilayah desa semakin mudah karena akses transportasi yang memadai. E. Masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membantu kegiatan perekonomian dan pendidikan di desa. Dampak positif interaksi desa dan kota bagi kota. A. Yaitu meningkatkan akses transportasi yang menghubungkan desa dan kota berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi kedua wilayah. B. Terpenuhinya kebutuhan bahan baku untuk sektor industri di kota. Sumber daya alam desa yang melimpah membantu kegiatan produksi dan tenaga kerja di kota. C. Pernikahan antar suku yang akan meningkatkan rasa cinta tanah air serta persatuan dan kesatuan yang kuat. D. Adanya proses akulturasi karena ragam budaya yang masuk karena datangnya penduduk desa ke kota. Next. Dampak negatif interaksi desa dan kota bagi desa. Berkurangnya tenaga ahli di desa karena banyaknya penduduk desa yang melakukan urbanisasi. B. Yang terjadinya penetrasi kebudayaan dari kota ke desa yang tidak sejalan dengan tradisi di wilayah desa. C. Adanya perubahan tata guna lahan yang mengakibatkan lingkungan di pedesaan menjadi rusak. D. Kepadatan penduduk di wilayah desa karena banyaknya orang yang kembali ke desa setelah pergi ke kota. Dampak negatif interaksi desa dan kota bagi kota. A. Yaitu tingginya jumlah penduduk di kota akibatnya urbanisasi membuat kinerja pelayanan umum menjadi kurang optimal. B. Meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin di kota. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan penduduk desa yang datang ke kota untuk mencari pekerjaan. C. Hadirnya daerah-daerah kumuh dan liar di bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, kolong jembatan, dan kuburan. D. Masuknya orang-orang dengan beragam budaya dapat memunculkan konflik antar etnis. Next. E. Kebijakan pemerataan ekonomi.
Ekonomi yang berkeadilan harus diperkuat agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan manfaat pembangunan. Agar ekonomi lebih adil dan merata, masyarakat kelas bawah membutuhkan modal untuk meningkatkan kualitas hidupnya, bukan sekedar equality atau kesamaan perlakuan. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada 3 pilar, yaitu lahan, kesempatan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dari ketiga pilar utama tersebut, terdapat 10 bidang yang dinilai menjadi sumber ketimpangan masyarakat. Next. Baiklah, itu saja presentasi saya. Mungkin ada kritikan dan saran yang akan diberikan oleh Saudara Iman. Kami persilakan kepada Saudara Iman. Baik, terima kasih. Beberapa poin yang akan menjadi kritikan bagi saya yang saya sampaikan. Terkait yang pertama, bagaimana pengaruh kebijakan dari pusat terhadap perkembangan di desa. Dalam penyampaian saudara tadi, begitu banyak manfaat yang disampaikan dalam bentuk pembangunan yang akan merata dan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang stabil untuk semua masyarakat. Tetapi kenyataannya pada hari ini, beberapa hal yang terkait dengan kebijakan yang diterapkan di pusat tidak merata sampai ke daerah. Terlepas dengan adanya undang-undang otonomi daerah, tetapi banyak ketimpangan yang terjadi. Nah, dalam hal ini, kita bisa melihat bagaimana infrastruktur di daerah maupun di pusat memiliki pertama kekurangan terhadap kualitas atau standar pembangunan yang sesuai dengan kesepakatan antara kontraktor dengan dinas pelelangan terkait bahan dan lain sebagainya. Di desa juga terdapat berbagai macam jenis kesempatan bagi para pelaku atau tim yang melakukan pembangunan melakukan tindakan yang tidak pada tempatnya. Contohnya, banyak yang kita temukan ketika ada pembangunan jalan di satu desa dengan dana sekian ratus juta, dengan akurasi pembangunan bisa mencapai penggunaannya 5 atau 6 tahun dengan kondisi yang bagus, tetapi pada nyatanya 2 tahun, 3 tahun sudah rusak. Nah, ini kenapa? Sebagai orang awam yang tidak bisa memahami konsep bekerja secara teknis, tetapi secara pendapat bisa kita katakan ada kesalahan yang dilakukan atau hal yang membuat sesuatu tidak sesuai pada standarnya. Nah, terkait bagaimana pengaruh orang desa yang pergi ke kota, juga bagaimana orang kota yang melakukan pemindahan ke desa terkait dengan pemanjangan, maksud saya pemerataan ekonomi. Nah, di sini kita lihat bahwasanya sekarang ini banyak sekali kesempatan bagi mereka di kota maupun di desa untuk meningkatkan ekonomi melalui infrastruktur. Di zaman sekarang, segala jenis kebutuhan ekonomi bisa didapatkan melalui apa saja. E-commerce, pasar tradisional, swalayan, dan lain sebagainya. Dengan tingginya permintaan, masyarakat di desa mengalami kewalahan dalam bidang, jika saya ambil contoh di pulau, maka mereka mengalami keluhan bagaimana tingginya tingkat pengiriman barang, biaya pengiriman barang, biaya jasa pengangkutan, dan lain sebagainya. Nah, di kota, mereka merasa kesulitan dalam bentuk kualitas barang yang tidak sesuai, jumlah barang yang tidak bagus, yang tidak tepat. Nah, ini mengakibatkan adanya pergesekan yang lama-kelamaan akan menimbulkan fokus yang berbeda dan tidak membuat pasar ini jadi bagus. Di dalam ekonomi yang baik atau pasar yang baik,
hal seperti ini tidak boleh terjadi. Tapi dikarenakan minimnya perhatian pemerintah terhadap penggunaan jasa angkut dan lain sebagainya antar pulau, sebagai contoh yang saya sebutkan tadi, membuat hal ini terjadi. Nah, hal seperti ini sebenarnya tidak boleh terjadi, dan sedikit catatan yang ingin saya sampaikan, tentunya harus adanya perbaikan terkait bagaimana konsep-konsep yang diberikan pemerintah terhadap kebijakan maupun peraturan yang akan ditetapkan di daerah mengenai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, agar kita mendapatkan kesamaan dalam tingkat sosial, tingkat ekonomi, dan lain sebagainya yang merujuk pada kesejahteraan bersama. Saya kira itu saja, Saudara Purnama. Baiklah, terima kasih kritikan dan saran Saudara Iman. Mungkin selanjutnya Saudara Iman yang akan menampilkan hasil presentasi Saudara Iman. Saudara Iman, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Adukri Akmal. Saya dari jurusan dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Saya akan melakukan presentasi terkait perencanaan pembangunan perkotaan dan proses perencanaan, yang nantinya akan dikritik dan ditambahkan saran oleh Saudara Purnama Putra. Baik. Perencanaan kota. Tujuan perencanaan kawasan perkotaan adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kota yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi membangun jangka panjang kota dan aspek ruang yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan Nusantara yang ketahanan nasional. RT/RW kawasan perkotaan memuat tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota atau penataan kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategi kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, serta ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Perencanaan kawasan perkotaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 adalah penyusunan rencana pengelolaan kawasan kawasan perkotaan yang dapat mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah guna mengembangkan kawasan perkotaan yang lebih baik. Kriteria kawasan perkotaan memiliki karakteristik kegiatan utama, budidaya, bukan pertanian atau mata pencarian penduduknya, terutama di bidang industri, perdagangan, dan jasa, serta memiliki karakteristik. Proses perencanaan. Perencanaan secara umum didefinisikan sebagai proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks perkotaan, aktivitas di sini terdiri dari rangkaian tahapan yang disebut sebagai proses perencanaan. Proses perencanaan secara umum terdiri atas tahapan-tahapan sebagai berikut. A. Delineasi. Kawasan perkotaan dilakukan dengan melihat kriteria kawasan perkotaan. Karakteristik kota dan kawasan perkotaan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kota secara fisik, sosial, dan ekonomi. Branch 1995 dalam Pontoh dan Kustiwan 2009. 1. Kota ditinjau dari aspek fisik adalah kawasan terbangun built-up area yang terletak saling berdekatan, berkonsentrasi yang meluas dari pusat ke pinggiran atau wilayah geografis yang didominasi oleh struktur binaan, man-made struktur. Yang kedua, kota ditinjau dari aspek sosial, merupakan konsentrasi penduduk yang membentuk suatu komunitas yang pada awalnya bertujuan meningkatkan produktivitas melalui konsentrasi dan spesialisasi tenaga kerja, serta meningkatkan adanya diversitasi intelektual, kebudayaan,
dan kegiatan rekreatif di kota-kota. Setiap aspek kota dipengaruhi oleh besaran jumlah penduduknya. Komposisi penduduk akan menajamkan perhitungan kebutuhan akan kegiatan dan pelayanan kota tertentu. Kota atau kawasan perkotaan berdasarkan jumlah penduduk. A. Kawasan perkotaan kecil, yaitu kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani sebesar 10.000 hingga 100.000 jiwa. B. Kawasan perkotaan sedang, yaitu kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani sebesar 100.001 hingga 500.000 jiwa. C. Kawasan perkotaan besar, yaitu kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani sebesar 500.000 hingga 1 juta jiwa. D. Kawasan perkotaan metropolitan, yaitu kawasan perkotaan yang dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih besar dari 1 juta jiwa. Selanjutnya, perencanaan dan karakteristik perencanaan. Pengertian perencanaan secara umum adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Jalan dengan pendapat Dr. Mijojo 1997, perencanaan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Cara mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif, serta penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang dilakukan bagaimana, kapan, dan oleh siapa. Guna mencapai tujuan-tujuan di masa depan, Conyer dan Hill tahun 1984, karakteristik perencanaan publik dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Mengarah pada pencapaian tujuan yang berarti mengandung unsur-unsur motivasi, pembaruan dinamis, normatif, atau kreatif. B. Mengarah pada perubahan, yaitu fokus perencanaan pada organisasi atau kelompok yang selalu berubah. Karena itu, tindakan yang dapat dideskripsikan harus dapat mengakomodasi perubahan tersebut. C. Pernyataan pilihan berupa pemilihan strategi kebijakan atau program yang akan dilaksanakan. Hal penting bagi pembuatan keputusan yang menyangkut 1. Mempertimbangkan kelangkaan sumber daya sehingga yang menjadi pilihan adalah manfaat terbesar dengan biaya tertentu atau manfaat tertentu dengan biaya kecil. 2. Sektor publik mengandung banyak tujuan dengan sasaran sehingga perlu mempertimbangkan aspek ekonomi, teknis, dan lingkungan. 3. Memungkinkan lahirnya inovasi. Dan D. Rasionalitas menjadi pola pikir yang penting dalam perencanaan. Secara sederhana, dalam pengertian rasionalitas tercakup kriteria. 1. Efisien usaha terkecil. 2. Optimasi yang memaksimalkan sasaran atau optimasi semua sasaran. Dan yang ketiga, sintetis yang bersifat integrasi, saling melengkapi antar sasaran atau holistik menyeluruh. Kesimpulan, dalam sebuah pembangunan wilayah penting untuk melihat hal-hal yang bersifat dampak maupun potensi. Hal ini terkait dengan kebutuhan pengembangan perencanaan yang telah dibuat awal dapat terukur dengan jelas tingkat keberhasilannya. Hal ini dinilai dengan adanya perencanaan perkotaan dan dapat membantu pengembangan pembangunan yang berskala besar dan berkualitas. Baik, saya persilakan kepada Saudara Purnama Putra untuk memberikan kritik dan saran. Baik, saya akan mengkritik yaitu berupa strategi yang akan pemerintah lakukan untuk melaksanakan pembangunan perkotaan. Di mana jika strategi yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai apa yang diharapkan, maka itu banyak terdapat ketimpangan dan banyak juga hal-hal yang tidak diinginkan. Dari situ bisa kita lihat banyak pembangunan-pembangunan yang tidak merata dan banyak juga pembangunan-pembangunan yang tidak berjalan sesuai prosedur. Bisa kita lihat saat sekarang ini banyak pembangunan
tidak berjalan sesuai apa yang diinginkan, dikarenakan strategi tadi yang tidak dilakukan dengan matang-matang. Dengan tiba-tiba yang terjadi di lapangan berbeda dengan apa yang diinginkan pemerintah, begitu. Dan jika strategi yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan sesuai prosedur, maka masyarakat akan tidak munculnya adanya dampak negatif dari masyarakat, dan masyarakat bisa merasakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Saran dari saya adalah perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan sebaiknya dilakukan dengan teliti dan harus tahu apa yang dibutuhkan dan diinginkan langsung oleh masyarakat. Sejatinya pembangunan ialah menuju perubahan yang lebih baik, baik secara infrastruktur dan baik juga secara sumber daya manusia. Pembangunan jika diartikan hanya sebuah infrastruktur berkemungkinan besar tidak akan berhasil. Namun harus diimbangi dengan bagaimana pembangunan sumber daya manusia itu. Bapeda mestinya dapat menerima aspirasi masyarakat yang akan dikembangkan menjadi suatu perencanaan agar pembangunan sesuai keinginan rakyat. Sebaiknya Bapeda bisa meningkatkan koordinasi bidang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan prasarana wilayah agar target pembangunan tercapai. Bapeda itu harus membuat perencanaan pembangunan baik itu infrastruktur atau sumber daya manusia yang sifat pembangunan dan berkelanjutan. Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah kota dengan masyarakat tersebut hendaknya sama-sama saling memahami dan mengetahui potensi dari kerjasama yang dilakukan tersebut untuk memberikan manfaat yang lebih, sehingga apa yang menjadi tujuan dari kerjasama tersebut dapat dicapai secara optimal, khususnya dalam rangka menanggulangi angka kemiskinan. Itulah saran dari saya. Jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang menyenangkan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Saudara Iman. Baik, terima kasih kepada Saudara Purnama Putra. Saran dan kritik yang Saudara berikan semoga menjadi masukan saya dalam perbaikan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini presentasi kita, diskusi kita pada sore hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.